Saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Halo sahabat-sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel sahabat. Semoga sehat selalu, sehat yang manfaat, barokah. Dan semoga di siang ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan sahabat di sana, memudahkan segala jalan rezeki yang manfaat, barokah, yang halalan thayyiban dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, ada kabar dari davi.net atau da4i.net yang terbaru di 8 Maret 2024 ini, tepatnya hari Jumat barokah. Di tengah instruksi dari Timnas Amin yang dalam hal ini co-captain Mas Sudirman Said yang telah menginstruksikan seluruh saksi untuk menolak hasil rekapitulasi suara. Dan di tengah juga ancang-ancang Timnas Amin untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres ini ke MK. Ada kabar yang luar biasa, Amin naik dan Prabowo turun lagi. Mari kita lihat langsung saja di davi.net atau da4i.net ya. Oke, ini kita refresh sahabat. Nah, oke. Nah, dari rekapitulasi suara Pilpres secara nasional ya, rekapitulasi nasional. Kalau kemarin paslon 01 ini atau Amin ada di angka 36,8 ya, maka sekarang naik cukup signifikan dengan angka 38,2%. Kita zoom ya saudara, sebentar kita zoom. Nah, ini angka terkini ya di 8 Maret 2024, tepatnya jam 13.37. Amin meraih 38,2% atau 13.403.200 suara. Kemudian Prabowo Gibran atau Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dengan 48,2% atau 16.942.225 suara. Kemudian Ganjar Mahfud turun lagi ya, selain Prabowo yang turun dari angka 49 lebih kemarin, sekarang ke 48,2%, maka Ganjar Mahfud juga mengalami penurunan ya, menjadi 13,6% dari kemarin, kalau tidak salah 13,9 ya yang dilaporkan terakhir oleh HS Channel. Jadi ada penurunan di Prabowo yang cukup signifikan ya, dan penurunan di Ganjar Mahfud yang tidak terlalu besar, penurunannya hanya 0,3 ya, 0,3. Nah, Anies naik, Prabowo turun. Nah, seperti apa keterangan selanjutnya? Kita scroll saja ya biar agak cepat. Ada 22,1% yang sudah terisi TPS dari 820.161 TPS ya. Data per 8 Maret tadi ini 13 ya, jam 13.07. Sementara saya yang saya laporkan jam 13.38 yang sekarang ya. Oke, dari kelihatannya kenaikan ini diperoleh Amin dari Jawa Timur juga, ada kenaikan sedikit ya. Kalau sebelumnya 23%, sekarang menjadi 25%. Tetap tempat pertama ditempati oleh Prabowo Gibran dengan 58%, persentasenya saja dulu ya. Kemudian Ganjar Mahfud 16%. Sudah 23,41% TPS terisi dari 120.666 ya. Ini Jawa Timur terbesar kedua setelah Jawa Barat ya, jumlah TPS-nya. Kemudian kita lihat ke bawah
karena sudah signifikan juga nih 26,32% TPS sudah terisi di Kalimantan Selatan. Anies Muhaimin meraih 46%, Prabowo Gibran 49%, dan Ganjar Mahfud 5%. Kita lihat DKI Jakarta yang sudah signifikan, sudah 68% lebih ya, 68,74% dari 30.766 TPS. Ya, cukup signifikan yang sudah diinput dan sudah aman, artinya sudah diverifikasi oleh auditor. Udah diperiksa oleh auditor, ada 21.150 TPS yang sudah masuk. Sementara posisinya di sini posisi pertama ditempati Prabowo Gibran, tipis saja. Persentasinya sama 41% dengan Anies Muhaimin. Sama-sama 41%, tapi dari jumlah suara Prabowo lebih unggul. Prabowo Gibran lebih unggul sedikit ya. Lebih unggul sedikit sekitar 30 ribuan ya. Oke, Ganjar Mahfud memperoleh 18% di DKI Jakarta ini. Dan kemudian Sumatera Barat kembali Amin sepertinya mendapat tambahan persentase yang signifikan dari Sumatera Barat, karena sudah 82,20% TPS terisi. Dari jumlah TPS seluruhnya 17.569 TPS, dan meraih 55%, Prabowo 41%, dan Ganjar Mahfud 5% di Sumatera Barat. Kemarin Amin ini 52% ya. Oke, kita cari Sulawesi Selatan, tetap masih Amin 49%, disusul Prabowo 48%, dan Ganjar Mahfud 3%. Mana Jawa Timur? Aceh masih tetap ya, Amin leading 75%, turun 1% ya, seiring dengan naiknya Prabowo sepertinya, atau Ganjar, Prabowo ya. Prabowo 23%, Ganjar 2%. Nah, ini Jawa Barat. Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah TPS terbanyak 140.457. Oke, tapi baru 15,84% saja yang sudah terisi di Jawa Barat ini, jadi masih sangat banyak. Dan raihan Anies Muhaimin ini 44%, Prabowo 48%, dan Ganjar Mahfud 8%. Ini cukup menjadi kantong untuk 3 kandidat, paling tidak untuk 2 kandidat ya, untuk Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Sementara ini pastinya karena baru 15,84%. Oke, Sumatera Utara 46%, 48% Prabowo, 6% Ganjar Mahfud. Oke, Amin 46% ya. Beda 2% dengan Prabowo. Kita cari Banten masih berimbang 45 banding 46% masing-masing untuk Amin dan Prabowo Gibran. Ganjar 9%. Nah, ini Jawa Tengah ya. Jawa Tengah masih belum beranjak. Jawa Tengah adalah provinsi terbesar ketiga, berarti ya ketiga dari jumlah TPS ya. Sebelumnya tentu saja ditempati oleh Jawa Timur. Anies baru meraih 22% saja, sementara sementara Prabowo Gibran merajai dengan 49%, dan diikuti kemudian posisi ketiga Ganjar Mahfud dengan 29%. Posisi kedua maksudnya. Posisi kedua ditempati oleh paslon 03 Ganjar Mahfud. Sudah 21,27%, lumayan signifikan ya. Oke, itu barangkali ya. Satu lagi dah. Kalimantan Barat, Anies 45%, Prabowo Gibran 47%, dan Ganjar Mahfud 8%. Oke, itu yang bisa dilaporkan oleh HI Channel pada kesempatan siang ini. Jadi terjadi lonjakan kenaikan yang luar biasa di Amin ya, yang sebelumnya adalah 36,8 kemarin ya, sekarang menjadi 38,2%. Ini cukup signifikan, luar biasa. Oke, sahabat-sahabat para pejuang perubahan, terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah subscribe, dan titip pesan untuk para pejuang saksi penggerak yang ada di seluruh TPS untuk kembali meneruskan instruksi dari Timnas yang diwakili oleh Co-Captain Mas Sudirman Said untuk menolak hasil rekapitulasi suara. Oke, itu saja. Semoga sehat selalu di sana. Sekali lagi, terima
Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu Akbar.